Baik, pada konten ini saya ingin menceritakan bagaimana Rumah Baca Malaka itu lahir. Kita sama-sama tahu bagaimana tingkat literasi anak-anak Indonesia saat ini. Sudah banyak sekali berita yang menceritakan bagaimana anak usia SMP belum bisa membaca, kelas 5, kelas 6 SD belum bisa membaca, lalu bagaimana tingkat pengetahuan mereka atau logika matematika mereka ini sangat bermasalah, matematika dasar. Jadi Rumah Baca Malaka itu hadir untuk sedikit membantu untuk meningkatkan literasi anak-anak. Jadi memang program pertama itu Rumah Baca, kita menyediakan buku-buku, khususnya buku-buku anak. Memang PR-nya sangat berat ya, karena kita di sini menumbuhkan minat baca dulu. Makanya yang saya sajikan di Rumah Baca itu lebih banyak pada buku-buku majalah anak-anak seperti Bobo, Dona Bebek, lalu cerita-cerita bergambar. Tujuannya adalah bagaimana untuk menumbuhkan dulu. Sangat berat untuk kita menyuruh anak-anak kita untuk membaca buku yang tebal atau novel-novel yang tebal sebelum mereka mencintai membaca dulu. Nah, yang kedua, di program kita seperti di konten-konten yang sudah kita upload, jadi setiap malam Kamis itu kita memiliki program membaca cerita lalu menceritakan kembali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka atas bacaan. Jadi kita memastikan dari konten itu, walaupun memang banyak diksi-diksi yang dia pakai itu salah, tetapi kita melihat progres bagaimana anak-anak itu berkembang, bagaimana tingkat pemahaman mereka atas apa yang mereka baca. Jadi itu program yang kedua. Dan program ketiga, kita juga belajar mengatasi matematika dasar. Jadi masalah matematika dasar mulai dari tambahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kita setiap malam Sabtu kita untuk belajar meningkatkan itu yang dasar. Tujuannya ya tadi, karena itu merupakan fondasi untuk sekolah dia di sekolah negeri atau di sekolah-sekolah yang ada. Jadi memang di sini kita membuat fondasinya untuk meningkatkan literasi, lalu kemampuan mereka akan untuk berhitung. Jadi untuk kawan-kawan yang juga memiliki kepedulian yang sama untuk pendidikan, jadi kita sama-sama tahu cita-cita Indonesia itu 2045 Indonesia emas. Dan sekarang baru 2025. Masih ada 20 tahun lagi kesempatan, yang mana anak-anak yang sekarang usia SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan SMP, itu yang akan menatap masa-masa itu. Penting bagi kita untuk mempersiapkan generasi ini, bagaimana mereka ini memiliki tingkat literasi yang bagus, lalu tingkat pemahaman terhadap logika matematika yang bagus. Supaya apa? Supaya memang mereka bisa mempersiapkan Indonesia emas ini dengan lebih baik. Memang kita tahu, kita prihatin dengan keadaan sekarang, yang mana orang bilang Indonesia gelap melihat keadaan sekarang, melihat konten-konten atau berita-berita bagaimana tingkat literasi anak-anak pada saat ini. Benar, saya ingat kutipan dari Pak Anies yang menyampaikan bahwasanya wajar kalau kita mengutuk Indonesia gelap, tetapi penting juga untuk kita untuk menyalakan atau mencari lentera untuk meneranginya. Mungkin yang saya lakukan hanya bisa menerangi sedikit, mungkin hanya sinar lilin. Seperti sinar lilin tidak bisa menyinari semuanya, tetapi bagaimana kalau sinar lilin itu di tempat saya ada sinar lilin, di tetangga saya ada sinar lilin, di tetangga RT saya, di desa yang lain, di kota yang lain, di seluruh Indonesia mulai menyalakan lilin. Dapat dipastikan dan saya yakin bahwasannya Indonesia gelap itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah Indonesia akan menjadi terang. Mungkin yang saya lakukan hanya sedikit, tapi saya mengajak kawan-kawan yang punya kepedulian terhadap pendidikan, khususnya para guru, jangan cuma mendidik anak-anak di kelas, tapi juga bikinlah program sosial di rumah, di tempat kita, bagaimana kita meningkatkan literasi terhadap anak-anak. Karena memang
anak-anak yang usia saat ini SD dan SMP itu adalah harapan kita untuk menatap Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas dukungan kawan-kawan semua.